Putri, Putri, Putri. Ampun ya Bapak Raja Maheswara, dalam gerangan apakah Bapak memanggil anakmu? Anakku yang terkasih, tak dapat kusembunyikan kenyataan yang tak terelakkan ini. Usiaku tak akan lama lagi, dan kerajaan ini harus segera dipimpin oleh seorang yang layak. Engkaulah darah dari darahku, keturunanku satu-satunya. Benarlah bila mana anakku segera mencari seorang yang bijak pewaris tahta, seorang pangeran dari negeri manapun. Dengan segan akan kuterima titahmu ya Bapak. Namun, bagaimana bisa aku dengan parasku yang seperti ini dapat menarik hati pangeran dari negeri yang lain? Sedangkan parasku ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan putri-putri dari kerajaan yang lain. Lalu bagaimana? Bagaimanapun putriku, kau harus segera mencari pangeran yang dapat menggantikan bapakmu ini. Selamat datang Tuan Putri. Sungguh tak biasa Tuan Putri yang terhormat datang ke tempat khusus seperti ini. Gerangan apakah yang membawa Tuan Putri kemari? Dengan mimpi yang menggelitik atau dengan hati yang terhimpit? Maafkan atas kedatanganku yang mendadak ini, Nek. Telah lama bapakku menanti seorang pangeran untuk mewarisi kerajaan ini. Namun, apalah daya hamba ini? Dengan mukaku yang buruk rupa ini, mana ada pangeran dari kerajaan lain mau mempersuntingku? Apa yang harus kulakukan, Nek? Engkau telah datang ke orang dalam. Masalah seperti ini hanyalah masalah kecil bagi hamba. Lihatlah, roh-roh telah mempersiapkan susu ini bagi Tuan Putri. Benda ini akan menarik hati pangeran-pangeran dari pelosok-pelosok negeri terpuja bagi Tuan Putri. Baiklah, Nek. Berikanlah aku susu tersebut. Akan kukabulkan sebanyak apapun emas dan perak yang nenek inginkan. Tuan Putri, engkau tahu emas dan perak tidak akan cukup untuk memberi makan roh-roh ini. Berilah aku suatu persembahan yang melebihi segala emas dan perak yang engkau miliki. Bolehlah pintu istana terbuka bagimu, Nek. Dan rawatlah ayahku. Juga ambillah segala sesuatu yang nenek inginkan di dalam istana. Niscaya semua yang nenek inginkan akan kukabulkan. Baiklah jika Tuan Putri mengundang. Namun, perlu diketahui bahwa kuasa ini akan mendatangkan dua perkara yang berlawanan. Janganlah Tuan Putri menyesal jika keputusan Tuan Putri akan berbalik kembali kepada Tuan Putri. Sudahilah omong kosongmu, Nek. Tidak mungkin aku datang ke sini tanpa mengetahui hal tersebut. Jika memang itu yang engkau kehendaki, biarlah susu ini menjadi kekuatan Tuan Putri. Tuanku yang mulia, terdapat dua pangeran yang datang dari negeri yang jauh dan terpuja.
menghampiri tuanku untuk melamar Tuan Putri sebagai permaisuri. Baiklah, persilakan mereka menghadapku. Baik, Yang Mulia. Pangeran, Anda datang dari negeri yang sangat jauh. Jika Anda berkenan, apa tujuan Ananda datang ke negeri kami? Nganti menika dalam sampun mireng bab putri pangemanan kang elok lan ajeng. Ancas saking rawuh dalam kagem ngelamar putri pangemanan dados sang permaisuri. Sungguhun Paduka, tujuan aing suming teh rek ngelamar putri pangemanan. Aing teh rek mempersunting putri pangemanan Paduka. Sebagai seorang ayah, saya sangat tersanjung apabila putri pangemanan menjadi seorang permaisuri. Namun, untuk saat ini, biarkan saya mengobrol dengan putri saya terlebih dahulu. Nggih, matur nuwun Kang Mulia. Pelayan, antarkan kedua pangeran yang terhormat ini ke kamar tamu kerajaan. Baik, sudah. Marilah tuanku, izinkan hamba mengantarkannya. Putriku, engkau tahu telah datang dua pangeran dari negeri jauh nan terpuja. Ayah tidak ingin memutuskan siapa pangeran yang akan kamu pilih. Ayah serahkan keputusan ini kepadamu. Ayah hanya bisa merestui siapapun pangeran yang akan kamu pilih. Baik Bapakku, mohon berikanlah aku waktu sebentar untuk mempertimbangkan lamaran dari Prabu Dharmaraksa dan Raden Dewantara. Pangeran-pangeran yang terhormat, aku berterima kasih atas kedatangan kalian dan seluruh persembahan yang telah kalian berikan. Namun, mohon maafkan aku, karena tak ada satupun dari lamaran kalian yang dapat kuterima. Kurasa aku masih membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Loh, Putri, kenapa awakmu ora milih aku? Bapakku iku raja kang nguasani jagat lan isine. Oi, aing para tuh sebentar aja di kerajaan kulon. Aing pengen pendamping, kata putri pangemanan pikun di tata sayang aing. Dan aing paling biasa ngurap putri pangemanan selalu kerapu. Begitu pada ngomongnya paling berkuasa di antara mana? Wah, yang tuduh aku sing kepilih. Tak jamin prajuritku nyerang kerajaan sampahmu itu. Oh, mana pikir aing lo tewani nyerang kerajaan. Mana pasukan aing langsung saya bersenjata. Kerajaan mana bakal aing hancurkan. Sudah, cukup. Maafkan aku. Untuk sekarang, aku memang belum bisa menerima lamaran dari kalian berdua. Berilah aku waktu sebentar selama 30 hari, 30 malam lamanya untuk mempertimbangkan keputusanku. Putri, sudah berapa lama Tuan Putri tidak makan? Setidaknya makanlah sedikit saja. Sudah berhari-hari Tuan Putri tidak makan ataupun minum hanya karena perkara itu. Hanya kau bilang, kau hanyalah seorang pelayan. Kau tak akan pernah mengerti masalah yang sedang kuhadapi sekarang. Lihatlah, sekarang seluruh kerajaan sedang bergantung pada keputusanku. Keputusanku ini akan menentukan masa depan kerajaan kita. Sekarang, keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Selamat malam Tuan Putri Meraksa. Bagaimana keadaan hari ini? Kulihat memang wajahmu tak seperti biasanya. Apakah hatimu sedang meringan? Malam anakku, hari ini sebenarnya sungguh damai bagi kerajaan kami. Namun, ya masihlah sebuah keresahan bagiku antara masalahku dengan Putri Pangemanan. Damai belum berpihak kepadaku. Hatiku masih resah menunggu jawaban dan keputusan dari sang putri. Sang Putri, apa yang membuat Tuanku masih resah? Mengapa engkau masih khawatir akan hal tersebut? Pesona kehadiranmu saja setelah menemukan wanita di sebuah kerajaan ini. Dapatkah hamba melayanimu? Sungguh baik tutur katamu, Nona. Namun bagaimana bila kita hanya cukup berbicara di sini saja?
bagaimana tidur Anda malam tadi? Tentunya indah, semalam malam aku memikirkanmu. Mengapa Tuhan kau memikirkanku? Bukankah engkau berharap untuk menikahi Tuan Putri? Sudah ya ngomong kosongmu. Apa kamu tidur sama saya? Yang mulia Raja Maheswara, aku cintai Tuanku. Kalau awak buktikan cinta kasihku kepada Putri, akan memungkinkan 1000 ternak banyaknya untuk kerajaan. Apakah Putri masih bingung dalam memilihku? Wahai Putri Pangeran. Baginda Raja, Tuan Putri, 20 hari yang telah Tuan Putri berikan kepada Anda semakin menumbuhkan rasa kasih mata dari Tuan Putri. Masalah perayaan, tentu Raden Dewantara tak dapat memaafkan. Apa-apaan? Cukup. Biarkan putriku menentukan pilihannya sendiri. Maafkan aku pangeran-pangeran. Maafkan aku Bapak. Maafkan aku semuanya. Akulah yang telah membuat semua keributan ini. Bagaimanapun, hamba ingin menikahi tuanku, Prabu Darmaraksa. Putri, kenapa kowe milih merasa napi aku, Putri? Aku wis teko saka negeri ado. Telepon dino aku wis nonton di kene. Sing lembu aku wis gawe kerajaanmu iku. Lah kabeh iku memek gawe penolakan macam iki wae. Cukup Dewantara. Selama ini telah menugaskan kalian kelas 3 untuk menguji kesetiaan kalian berdua. Dan ternyata hanya dengan godaan kecil saja kamu sudah jatuh dalam hal. Sekarang pergilah dari hadapan. Dewantara, apa benar yang dikatakan oleh putriku ini? Tidak mulia, aku tidak mendengarkan. Cukup dong yang kosongmu. Pelayan, tabib, sosok najis seperti Dewantara ini tidak layak ada di hadapanku. Buang dia sekarang. Jangan aja kamu ya, tiga-tiga kamu. Pada hari ini, saya akan menobatkan Prabu Darmaraksa sebagai raja di kerajaan kita. Atas kesetiaanmu terhadap putriku dan atas kelayakanmu gantikan tahtaku. Sekarang, saya nobatkan kamu, Prabu Darmaraksa, menjadi Raja Darmaraksa untuk memimpin kerajaan negara kita saat Bertahun-tahun aku sudah melayanimu. Namun, kau hanya memanfaatkanku terus dan terus saja. Aku sudah muak dengan semua ini. Apa yang harus melakukan sekarang, Nek? Sudah kuperingatkan bukan bahwa kuasa tersebut mendatangkan dua perkara, yang baik dan yang jahat. Di dunia ini,
Setiap manusia memiliki mimpi masing-masing. Dalam menggapainya ada beragam cara. Sayangnya, Putri Pangemanan memilih jalan yang lebih cepat melalui susuk. Ia tidak mengindahkan peringatan dan menyepelekan akibat dari perbuatannya itu. Dengan sekejap saja, susuk berubah menjadi metuk, dan Putri Pangemanan mendapatkan apa yang ia impikan. Bagaimanapun, pada akhirnya datanglah Teruk. Ayahnya tewas di tangan orang kepercayaan serta pangeran idamannya. Sungguh tragis. Ingatlah, jalan yang salah membawamu ke tempat yang salah. Susuk, metuk, Teruk. Tuan Putri telah datang ke orang yang Dulu dua pusing kepele. Tak cabut itu. Ya baca. 3, 2, 1, action. Berapa Bindo?